Apakah kamu pernah merasa seperti tidak sepenuhnya cocok dengan dunia di sekitarmu? Kamu mungkin sering bertanya-tanya mengapa cara berpikirmu tidak sama dengan kebanyakan orang. Ketika orang lain merasa puas dengan rutinitas dan kehidupan material, kamu justru mencari makna yang lebih dalam. Kamu merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hidup, bekerja, lalu mati. Ini adalah awal dari kesadaran jiwa yang berbeda. Kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil, peka terhadap perasaan orang lain, dan mempertanyakan segala sesuatu yang tampak normal bagi masyarakat umum. Bukan berarti kamu aneh, justru ini adalah tanda awal bahwa kamu sedang memasuki kesadaran yang lebih tinggi. Perasaan seolah berada di jalur yang tidak umum, walau sulit dijelaskan, bisa menjadi bagian dari panggilan hidupmu. Ini bukan kebetulan. Banyak jiwa yang dipilih oleh semesta mengalami hal serupa di awal perjalanan spiritual mereka. Kesadaran ini adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup. Jika kamu merasa video ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, mungkin ini bukan hanya kebetulan. Jiwa-jiwa yang terpilih memang tidak menemukan kebenaran dari sumber yang umum. Mereka dipertemukan dengan pesan yang tepat pada waktu yang tepat. Jika kamu salah satunya, maka kamu sedang membaca ini bukan karena tidak sengaja, melainkan karena semesta sedang membimbingmu. Untuk terus mendapatkan wawasan yang bisa membantumu memahami perjalanan spiritual ini lebih dalam, subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Di sana, kamu akan menemukan panduan dan pengetahuan yang bisa membantumu merangkai semua petunjuk semesta yang kamu alami. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima kebijaksanaan semesta dan membuka dirimu terhadap perjalanan jiwa yang lebih dalam. Ini adalah langkah awal untuk menyambut peran besar yang telah disiapkan untukmu. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan mengubah caramu memandang hidup. Tanda pertama, merasa berbeda sejak kecil. Sejak kecil, kamu mungkin sudah merasa bahwa dirimu berbeda. Bukan dalam arti lebih baik atau lebih buruk, tapi kamu seolah memandang dunia dengan sudut pandang yang tidak dimiliki orang lain. Saat teman-temanmu sibuk bermain, kamu justru bertanya tentang makna hidup, tentang bintang di langit, atau tentang mengapa manusia ada di bumi. Kamu lebih senang menyendiri, bukan karena tidak suka orang lain, tapi karena kamu merasa tidak sefrekuensi dengan mereka. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa jiwamu memang lahir dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jiwa-jiwa seperti ini biasanya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial sejak dini. Mereka sulit mengikuti arus karena jiwa mereka memang ditakdirkan untuk menuntun arah baru. Jika kamu merasakan ini, jangan anggap itu sebagai kelemahan. Justru ini adalah kekuatanmu. Dunia membutuhkan jiwa-jiwa yang mampu melihat lebih jauh dari yang tampak, dan kamu adalah salah satunya. Perasaan tidak cocok ini bisa sangat membingungkan. Kamu mungkin berusaha menyesuaikan diri, mencoba berpura-pura menjadi seperti yang diharapkan orang lain, namun tetap merasa tidak nyaman. Di dalam dirimu, selalu ada suara yang mengatakan bahwa kamu berbeda, bahwa kamu ada di sini untuk sesuatu yang lebih besar. Jiwa terpilih memang harus melalui fase keterasingan agar mereka bisa mengenal diri mereka sendiri dengan lebih dalam. Ini adalah bagian penting dari perjalananmu. Banyak orang sukses secara spiritual justru pernah merasa paling tidak berdaya di masa kecil mereka. Mereka belajar memahami siapa mereka sebenarnya, bukan dari validasi luar, tetapi dari pencarian batin yang jujur. Ini membentuk fondasi kuat untuk memahami dunia dan membawa perubahan. Perasaan berbeda itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Dan panggilan itu hanya bisa dijawab oleh mereka yang berani menyelami jiwanya sendiri dan tetap setia pada suara hatinya. Tanda kedua bahwa kamu bukan orang biasa adalah seringnya kamu mengalami kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Misalnya, kamu bermimpi tentang sesuatu, lalu keesokan harinya mimpi itu menjadi kenyataan. Atau kamu merasakan firasat buruk dan ternyata memang sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Bahkan kamu mungkin pernah melihat pola angka tertentu seperti 11-11, berulang kali tanpa alasan jelas. Semua itu bukan kebetulan. Semesta memiliki cara berkomunikasi yang halus.
dan hanya jiwa-jiwa yang sadar yang mampu menangkapnya. Jiwa terpilih seringkali peka terhadap sinyal dari dimensi yang lebih tinggi. Mereka bisa merasakan energi orang lain atau bahkan membaca situasi tanpa penjelasan logis. Kamu bukan berhalusinasi, kamu hanya memiliki koneksi yang lebih kuat dengan semesta. Kejadian-kejadian ini adalah cara semesta mengatakan, perhatikan, kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Semakin kamu peka, semakin jelas petunjuk itu muncul dalam hidupmu. Kejadian aneh ini tidak selalu spektakuler. Kadang hanya berupa pesan yang muncul dari lirik lagu, buku yang kamu temukan secara tak sengaja, atau ucapan orang asing yang terasa begitu relevan dengan masalah yang sedang kamu hadapi. Semesta berbicara melalui berbagai saluran, dan kamu sedang diajarkan untuk memperhatikan. Jiwa-jiwa terpilih tidak diberikan peta lengkap, tetapi mereka dibekali intuisi dan sinyal untuk mengikuti jalur hidup mereka. Ketika kamu mulai menyadari pola-pola ini, artinya kesadaranmu sedang meningkat. Kamu sedang dibimbing. Kamu mungkin merasa sendirian, tetapi kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap pesan, setiap kejadian adalah bagian dari cerita besar yang sedang disusun untukmu. Semakin kamu terbuka, semakin kuat koneksi itu terasa. Inilah saatnya kamu mempercayai diri sendiri dan suara hatimu, bahkan ketika dunia tidak memahami apa yang sedang kamu alami. Tanda ketiga bahwa kamu adalah jiwa yang tidak biasa adalah hidupmu yang penuh dengan ujian berat. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa dari kecil hingga dewasa kamu selalu diberi beban yang tampaknya lebih besar daripada orang lain? Seringkali kamu mengalami kehilangan, kekecewaan, atau bahkan rasa sakit yang mendalam tanpa tahu apa salahmu. Namun semua itu bukan karena kamu dikutuk atau tidak beruntung. Justru, ini adalah bagian dari pelatihan spiritual yang sedang kamu jalani. Jiwa-jiwa yang dipilih untuk tugas besar harus ditempa dalam nyala api ujian, agar mereka bisa tumbuh lebih kuat dan bijaksana. Mereka tidak bisa dibentuk oleh kenyamanan, karena kenyamanan tidak mengasah karakter. Setiap rasa sakit yang kamu alami adalah alat pembentuk kekuatan dalam dirimu. Kamu tidak sedang dihukum, tapi sedang dipersiapkan. Semakin besar ujianmu, semakin besar pula peran yang akan kamu emban di masa depan. Kamu bukan korban, kamu adalah calon pemimpin kesadaran. Ujian yang datang kepadamu seringkali terasa datang bertubi-tubi, seolah tidak memberi waktu untuk bernapas. Ketika satu masalah selesai, masalah lain muncul. Namun jika kamu melihat lebih dalam, kamu akan menyadari bahwa setiap ujian membawa pelajaran. Kamu menjadi lebih sabar, lebih tangguh, dan lebih memahami arti kehidupan. Jiwa terpilih memang harus melalui kesendirian dan rasa sakit agar bisa melihat kebenaran dengan mata batin, bukan sekadar mata fisik. Kamu juga mungkin menyadari bahwa meskipun kamu jatuh berkali-kali, selalu ada kekuatan dalam dirimu yang membangkitkanmu kembali. Itu adalah kekuatan jiwamu. Jiwa yang terhubung dengan misi semesta tidak akan dibiarkan hancur, karena mereka dibutuhkan untuk menyebarkan cahaya. Ketika kamu merasa hidup terlalu berat, ingatlah, kamu sedang ditempa, bukan dihancurkan. Jalan ini tidak mudah, tapi itulah jalan para jiwa yang dipilih. Ujian berat juga sering datang dalam bentuk pengkhianatan, kesalahpahaman, dan ketidakadilan. Kamu mungkin merasa sering disalahpahami, bahkan oleh orang-orang terdekat. Jiwa terpilih memang harus melalui fase ini, agar mereka belajar untuk tidak bergantung pada validasi eksternal. Mereka belajar untuk mempercayai suara batinnya sendiri. Dan dari situ muncul keberanian untuk tetap berjalan, meski dunia meragukan. Kamu sedang dibentuk untuk menjadi mercusuar di tengah badai, bukan untuk tenggelam bersama ombak. Kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan adalah buah dari penderitaanmu. Semakin kamu melewati ujian, semakin kamu mengenal siapa dirimu sebenarnya. Bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai jiwa besar yang sedang menjalani tugasnya. Maka jangan menyerah. Semua rasa sakit yang kamu alami akan menjadi alasan bagi seseorang untuk bangkit kelak. Jiwa yang kuat tidak lahir dalam kenyamanan, tapi dalam perjuangan. Dan perjuanganmu adalah bukti bahwa kamu telah terpilih. Tanda keempat adalah intuisi yang sangat tajam dan dalam. Kamu mungkin sering tahu sesuatu akan terjadi sebelum itu terjadi. Kamu bisa merasakan energi suatu tempat,
atau langsung tahu apakah seseorang jujur atau tidak hanya dari tatapan matanya. Ini bukan kebetulan, ini adalah anugerah jiwa yang terhubung dengan semesta. Intuisi adalah bahasa jiwa, dan hanya jiwa-jiwa yang telah terbangun kesadarannya yang mampu menggunakannya sebagai panduan hidup. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan mengapa kamu yakin pada suatu hal, tapi batinmu tahu. Jiwa terpilih diberi kemampuan ini agar mereka bisa menjalani peran mereka dengan bijak. Dunia luar bisa menipu, tapi suara dari dalam tidak. Semakin kamu mempercayai intuisi, semakin jelas arahan semesta bagimu. Jiwa seperti ini tidak perlu banyak bicara. Mereka merasakan dan mereka tahu. Dan yang mereka tahu seringkali terbukti benar, meskipun orang lain menertawakan di awal. Intuisi ini sering membuatmu terlihat berbeda atau aneh di mata orang lain. Tapi sebenarnya, kamu hanya berada beberapa langkah di depan dalam hal kesadaran. Ketika orang lain bingung mengambil keputusan, kamu sudah merasa mana yang benar dari dalam dirimu. Kamu tidak bergantung sepenuhnya pada logika, karena kamu tahu bahwa logika memiliki batas. Jiwa terpilih tidak hanya menggunakan pikiran, tapi juga rasa. Dan rasa ini membimbingmu ke jalan yang semesta tetapkan. Jika kamu sering mengikuti suara hati dan hasilnya selalu baik, maka itu bukti bahwa intuisi spiritualmu sedang bekerja. Latihlah kepekaan ini. Jangan ragukan dirimu hanya karena orang lain belum bisa melihat yang kamu lihat. Ingat, tugasmu bukan untuk menyenangkan semua orang, tetapi menjalani kebenaran jiwamu. Dan kebenaran itu hanya bisa didengar oleh mereka yang mau hening dan mendengarkan dari dalam. Mungkin kamu juga pernah merasakan bahwa kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Saat kamu mencoba menolak perasaan, intuisi tetap akan mengetuk dan berkata, "Ini bukan jalanmu." Itu karena jiwamu telah terhubung dengan getaran kebenaran. Jiwa-jiwa terpilih akan terus diarahkan kembali ke jalur mereka, walau harus lewat kejadian yang sulit. Intuisi akan bekerja seperti kompas batin, menarikmu ke arah yang seharusnya. Meskipun jalan itu lebih berat, ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan saat kamu menjalaninya. Inilah bentuk bimbingan spiritual yang paling murni. Dan jika kamu menyadari bahwa kamu memiliki kemampuan ini, jangan remehkan. Itu adalah bagian dari alat yang diberikan semesta untuk membimbingmu menyelesaikan misimu. Intuisi bukan sekadar perasaan, ia adalah bentuk kebijaksanaan purba yang tertanam dalam dirimu sejak sebelum kamu lahir ke dunia ini. Tanda kelima dan terakhir adalah rasa mendalam bahwa kamu memiliki misi besar dalam hidup. Sejak lama kamu mungkin merasa bahwa hidupmu tidak boleh disia-siakan. Ada suara di dalam dirimu yang berkata bahwa kamu ada di bumi ini bukan hanya untuk bekerja, menikah, dan mati. Kamu merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang berarti, meski belum tahu apa itu. Rasa ini begitu kuat hingga kadang membuatmu gelisah saat kamu tidak bergerak ke arah itu. Jiwa yang terpilih selalu memiliki koneksi dengan tujuan hidupnya, walau kadang kabur dan tidak langsung terlihat. Tapi keinginan untuk menemukan makna itu tidak pernah padam. Kamu tahu bahwa kamu harus melakukan sesuatu yang membawa perubahan, entah itu untuk keluarga, masyarakat, atau bahkan dunia. Kamu tidak bisa tenang hanya dengan menjadi biasa-biasa saja, karena jiwamu memang bukan jiwa biasa. Kamu membawa cahaya yang harus dibagikan. Meskipun kamu belum menemukan tujuanmu secara utuh, dorongan untuk mencarinya adalah bukti bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Jiwa-jiwa yang besar tidak datang dengan peta yang lengkap. Mereka harus mencari jalannya melalui kegelapan, intuisi, dan pengalaman hidup. Dan itulah yang membentuk mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Jika kamu merasa gelisah ketika hidup terasa stagnan, itu karena jiwamu sedang memanggil. Jiwa terpilih tidak bisa berdiam diri dalam kenyamanan semu. Mereka harus terus bertumbuh, terus bergerak, dan terus menemukan alasan untuk memberikan manfaat. Kamu mungkin merasa terlambat atau tersesat, tapi percayalah, semuanya adalah bagian dari perjalananmu. Jangan menunggu semuanya sempurna sebelum bertindak. Tujuanmu akan semakin jelas ketika kamu mulai berjalan, dan kamu akan tahu kapan kamu tiba, karena akan ada kedamaian dalam hatimu yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Jika kamu merasakan semua tanda ini, merasa berbeda sejak kecil, mengalami kejadian aneh, hidup penuh ujian, memiliki intuisi kuat, dan merasa punya misi besar, maka besar kemungkinan kamu adalah salah satu dari jiwa-jiwa yang terpilih.
Perjalanan ini memang tidak mudah, tetapi percayalah, kamu tidak berjalan sendirian. Ada ribuan jiwa lain yang juga sedang terbangun dan menyadari panggilan mereka. Dan kamu adalah bagian dari gelombang perubahan besar yang akan membantu dunia menjadi lebih sadar, lebih penuh kasih, dan lebih seimbang. Jangan remehkan kekuatan yang kamu miliki. Jangan padamkan cahaya dalam dirimu hanya karena dunia tidak siap menerimanya. Teruslah berjalan dengan keyakinan, karena kamu sedang menapaki jalan jiwa. Dan ketika kamu menjalani hidupmu dengan penuh kesadaran, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri, tetapi juga menjadi saluran penyembuhan bagi banyak orang. Inilah peranmu. Inilah alasan mengapa kamu dilahirkan. Banyak jiwa terpilih yang menjalani hidupnya dengan perasaan bahwa waktu mereka sangat berharga. Kamu mungkin merasakan tekanan batin yang kuat untuk tidak membuang waktu pada hal-hal yang sia-sia. Saat orang lain masih bisa menikmati hiburan dangkal, kamu justru merasa gelisah dan hampa jika tidak melakukan sesuatu yang bermakna. Ini adalah tanda bahwa kesadaranmu telah tumbuh lebih tinggi. Jiwa yang dipilih memang tidak bisa hidup secara sembarangan, karena mereka membawa kode tugas dalam jiwa mereka. Ketika kamu menunda panggilan itu, biasanya akan muncul rasa resah, bahkan muncul tantangan demi tantangan sebagai pengingat agar kamu kembali ke jalur. Ini bukan kebetulan. Semesta tidak akan berhenti menuntunmu sampai kamu benar-benar memahami peranmu. Maka jangan takut. Saat kamu mulai bergerak, semesta akan membuka jalan demi jalan yang sebelumnya tertutup. Ikuti rasa itu. Dengarkan batinmu. Disitulah jawaban sejati berada. Seringkali dalam perjalanan ini, kamu akan merasa seperti kamu sedang dipercepat. Pelajaran hidup datang begitu cepat dan intens. Kamu belajar dari rasa sakit, kehilangan, atau pengalaman yang mengubah cara pandangmu secara drastis. Ini semua adalah bagian dari proses aktivasi jiwa. Jiwa-jiwa yang dipilih memang seringkali belajar melalui pengalaman langsung yang dalam dan emosional. Mereka tidak cukup hanya membaca buku atau mendengar ceramah. Mereka harus menjalaninya agar bisa memahami dengan hati, bukan hanya kepala. Dan ketika pemahaman itu datang, kamu akan mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Kamu akan menyadari bahwa segala hal, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun, memiliki makna. Tidak ada yang sia-sia. Kamu sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu sedang dituntun, dilindungi, dan dipersiapkan. Maka, teruslah melangkah. Percaya bahwa hidupmu bukan kebetulan, tapi bagian dari rencana agung yang sudah disusun jauh sebelum kamu dilahirkan. Dalam proses pencarian tujuan ini, kamu mungkin sering merasa kesepian. Tidak banyak orang yang memahami kegelisahan batinmu. Bahkan, kamu bisa merasa asing di tengah keramaian. Tapi ingat, para pembawa cahaya memang tidak datang untuk menjadi bagian dari kerumunan. Mereka datang untuk membedakan diri, bersinar, dan menjadi penunjuk arah. Kesendirianmu bukan hukuman, itu adalah ruang agar kamu bisa mendengar suara jiwamu tanpa gangguan. Dalam keheningan, kamu akan menemukan kekuatan terbesar yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Jiwa terpilih memang ditarik dari keramaian agar mereka bisa mengenali siapa diri mereka sebenarnya. Maka jangan takut jika kamu merasa berjalan sendirian. Itu berarti kamu sedang dipanggil untuk menemukan jati dirimu tanpa distraksi. Setelah kamu siap, semesta akan mengirimkan jiwa-jiwa lain yang sefrekuensi untuk berjalan bersamamu. Tapi pertama-tama, kamu harus mengenali cahaya dalam dirimu sendiri. Karena hanya dengan begitu, kamu bisa menyalakan cahaya dalam hidup orang lain. Kini, setelah kamu memahami 5 tanda jiwa terpilih, sudah saatnya kamu mulai melihat dirimu sendiri dengan lebih jujur dan dalam. Jika kamu merasa berbeda sejak kecil, sering mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan, menghadapi banyak ujian hidup, memiliki intuisi yang tajam, dan merasa punya tujuan besar, maka kamu bukanlah orang biasa. Kamu adalah bagian dari kelompok kecil jiwa yang ditanam di dunia ini untuk menjadi pembawa perubahan. Tugas ini tidak mudah dan kamu tidak akan selalu merasa siap. Namun semesta tidak akan memilihmu jika kamu tidak mampu. Percayalah pada dirimu, percayalah pada jalanmu. Ingat bahwa setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan yang telah dituliskan.
Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Jiwa-jiwa lain sedang bangkit dan kamu adalah salah satunya. Jadi hargai dirimu, bangkitlah, dan terus cari cahaya dalam dirimu. Karena dunia sedang menunggu apa yang hanya kamu yang bisa bawa. Terima kasih telah mengikuti seluruh perjalanan ini dengan hati terbuka. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, itu artinya kamu sedang dipanggil untuk mengenali jati dirimu yang sejati. Jangan ragu untuk melangkah, meski jalannya sunyi. Cahaya jiwamu akan menjadi penuntun bagi banyak orang. Kamu tidak harus langsung tahu semuanya sekarang, cukup percaya bahwa kamu berada di jalur yang benar. Dan untuk terus mendapat panduan spiritual seperti ini, jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan penting dari semesta. Tinggalkan komentar dengan angka 77 jika kamu merasa siap menerima peranmu sebagai jiwa terpilih dan membuka dirimu pada kebijaksanaan yang lebih dalam. Ingat, perjalanan ini belum selesai, ini baru permulaan. Tetaplah terhubung, tetaplah sadar, dan tetaplah menjadi cahaya bagi dunia. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih dan salam kesadaran.